Jadi mau motret apa hari ini ya? Kita hari ini memotret Werlori. Werlori. Ya nih kayak gini nih bajunya. Ini namanya Meli teman-teman semua. Kemarin aku udah lihat bajunya Meli keren sekali waktu itu dicentelin sama Dina di dalam. Oke. Jadi kita pakai Tes dulu Mel di lampu Godox. depan Jadi pintu kita ini aja dulu. Strobis teman-teman. Wistro WB87 Power Pack. Ini bisa tanpa kabel ya, Yo? Ini wireless, mobile light namanya. Oh. Oke. Jadi hari ini kita Mundur akan lagi, motret Meli sorry. di sini. Selamat pagi Swastiastu teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Jadi hari ini saya ada di Werlori. Ini adalah sebuah butik mungil punya sahabat saya Dina. Teman-teman bisa lihat tempatnya saat ini ada di Filosofi Kopi. Jadi teman-teman yang ada di area Jogja, teman-teman bisa terus ke utara. Berputing Nanti semut teman-teman ya. akan lihat bagaimana sahabat saya Dina Kamu yang kiri apa kanan? buat baju-baju yang cantik dan Oh, signature. oke ya, ada ke sana. Dan hari ini seperti tadi Yes, saya sempat spill yes, sedikit gitu. bahwa saya akan bikin satu workshop dengan Rio. Dan Yes gitu, hari ini bagus. sedang ada pemotretan Bagus. bareng Rio. Rio ada di belakang saya. Kita akan motret Meli. Jadi teman-teman sudah Oke. sempat lihat Meli dengan menggunakan Werlori. Oke. Baju koleksi tenun dari Dina. Jadi Oke, semuanya dibikin tunggu ya. handmade. Dia menggunakan original design, kemudian mempekerjakan ibu-ibu, Ulang lagi. para pekerja di sekitaran rumahnya dia untuk mengemas Yap. baju-baju tenun yang sangat luar biasa ini. Jadi teman-teman ikutin pemotretan kita hari ini. Gini ya. Wow, aku tidak menyangka segelap itu. Backgroundnya Luar biasa. keren. Luar biasa. Oh, godok-godok itu godok-godok. Godok itu. Kodok-kodok kotak-kotak tuh gimana Mel? Maksudnya Mel? Oh, maksudnya, oh ya. Bentar ya, saya ngopi dulu ya. Oke, Cepet dah. cepet. Kok gue motret itu kayak orang tantangannya loh. Katanya biasa we. Tips Oh, pemotretan hari ini. tips sementara Ala Rio Parao. ngopi dulu sebelum motret. Kopi. Ngumpulin mood dulu. Oh, iya. Modelnya juga ngumpulin mood dulu. Oke. Meli udah ngopi apa? Kopi gula aren, enak. Oke. Enggak, tapi modelnya enggak, kalau foto sesi dengan dua arah itu pengaruh sama modelnya juga. Dua arah itu adalah? Ya maksudnya kalau kita foto benda mati kan kita cuma satu arah nih Oke. interaksinya. Ya. Kalau modelnya udah biasa foto ya gampang. Oke. Kamu nggak terlalu pedulikan dengan face-nya, dia udah pasti udah tahu lah gitu. Jadi kalau motretnya udah jago itu ternyata nggak nyampe 20 menit udah selesai satu sesi ya? Udah selesai. Oke. Dan kita pulang Pulang. di sini. Oke. Kan Meli udah pensiun, aku modelnya abis ini. Oh iya, oke. Wah, aku motret kamu 2 hari. Oh. Sorry ya Suwi. Mel, aku lebih terkenal Mel. Jadi hari ini pakai alat apa yuk? Coba yuk, kita lihat yuk. Ini pakai triggernya X3 godok. X3 Godox ya? X3 godok. Kameranya pakai Nikon ZF. Nikon ZF. Lensanya pakai Filtrok 75 mili Pro Ini 1,2. berarti pakai adapter? 1,2 F-nya? 1,2. Oke. Nggak pakai adaptor, Filtrok for Nikon. Oh, Nah, jadi Filtrox for filter Nikon. Nah, ini device-nya Nikon ZF, jadi kamera lensanya juga harus Filtrok for Oke. Nikon. Oke. Itu. Lampu tadi pakai Godox. Kamu pakai godok. Jadi kita nanti ada 2 jenis karakter pakai lampu dan karakter pakai cahaya ilahi, cahaya Tuhan. Oh, available light ya? Available light. Oke. Itu berarti kalau misalnya lampu itu kita bawa ke gunung perahu untuk motret di atas gunung bisa? Bisa, asalkan ada yang mau bawain nggak Oh, apa-apa. iya. Kipli ya? Beli, ini. Gitu. Baik. Ini Mas Jo.
Tadi kan kok kenapa pakai lampu gitu, udah terang gitu. Malah justru saya bikinin gelap. Ya. Jadi gelap loh. Nggak tak edit loh ini, belum diedit loh ini. Coba lihat. Wah. Ini tadi padahal kita di outdoor ya. Outdoor, kita sekarang jam 11-an Jam ya. 11, oke. Tapi pinggir-pinggirnya sini bisa gelap. Bisa gelap. Oke. Satu lampu ya? Satu lampu, jadi Oke. pakai side light. Side Bahasa light. Jawanya side light. Side light. Oh iya benar, jadi kayak belakang tuh kayak nggak kelihatan. Ya kan kita fokusnya di baju kan. Mm-mm. Jadi bajunya biar kelihatan. Makanya tadi aku mintanya dia lebih ke apa? Warna-warna yang pop art lah apa gitu. Jadi Keluar ya warnanya. keluar ya. warnanya Kalau- keluar. Kalau belakangnya terus bikin gelap gini terus warnanya keluar semua. Keluar kan. Nah, Iya. karena ini bukan motret modelnya, tapi motret baju Oke. yang digunakan, yang dikenakan oleh model. Jadi esensinya jangan lupa kalau fashion. Oke. Sebenarnya di situ. Nek tampang kayak aku ini, kowe iso gawe aku bagus nah. Tampak belakang. Tampak belakang, Yes. siluet ya. Sama tampak bawah. Oke. Aku kalau nggak jahat sama Bima tuh kayak ada yang kurang satu hariku tuh. Jadi fun fact-nya waktu di kampus, aku tuh nggak kenal nih manusia ini nih. Jadi tahu dia asdos kan, pernah jadi asdos kan, karena aku bodoh. Jadi kok sok banget sih ini asdos gitu kan. Kowe lulus ora sih? Lulus. Lulus ya? Nah, Oh. Lulus. Dulu zaman kita akhir-akhir dia lagi motret Salon Seven. kan dulu ya kan, justru malah aku awalnya band, aku ikut Sheila kan, officialnya. Jadi pas album berlayar itu, nah itu ikut kemana-kemana. Nah terus gak sengaja Sedangkan gitu, kita sibuk kuliah. ngalkir. Nah waktu itu terus ada grup JWP itu loh, tahu kan Jogja Wedding Photographer gitu. Aku belum masuk ke situ gitu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa juga loh, Din, nggak apa-apa. Nah, Tahu. nah, yang sekarang udah nggak terkenal itu. Ini Iya ya. Yang bikin terkenal kita memang. aku kalau ngomong kemarin di seminar yang kita di Hotel Ambarukmo tuh berapa ribu orang, aku ngomong kayak gini. Jadi suka-suka aku ngomongnya. Jadi kita bikin charity JWP for Lombok. Ternyata satu Jogja kita adalah donatur terbesar karena itu semua acara gratis, nggak ada yang dibayar. Itu PMI sampai telepon, jadi kepala PMI-nya sampai nemuin aku karena kita nyumbang 60 juta. Jadi waktu itu satu divisi gitu misalnya di pemerintahan bisa nyumbang mungkin cuma 10-5 juta gitu. Ini tiba-tiba ada clearing masuk 60 juta nih siapa? Ternyata fotografer semua kan. Gitu deh. Itu sold out 72 jam. Ini pembicaranya ini salah satunya. Tahun berapa tuh? 2017. 2017 ya. Teman-teman yang selama ini ngikutin saya di channel YouTube dan Instagram, kita banyak belajar tentang dunia microstock. Kali ini di workshop fashion bareng Wear Lori, saya kepengen share sama Rio tentang bagaimana teman-teman bisa memahami dunia fashion itu dari dua sudut pandang. Satu mungkin kita sebutnya sebagai stok yang lebih besar ya, mungkin makro stok dan lain sebagainya, mungkin semacam itu. Di mana teman-teman akan belajar tentang bagaimana sih membuat foto-foto produk dari yang mungkin harganya itu anggaplah misalnya 500.000 gitu ya. Satu produk baju bisa 500.000 sampai 750.000, tapi akan terlihat seperti harganya 4 juta. Dengan begitu teman-teman akan belajar komposisi pasti, mood, lighting pasti. Juga teman-teman akan melihat bagaimana cara berinteraksi antara fotografer dengan modelnya. Jadi kita nggak cuma asal manggil segala macam dan lain sebagainya. Itu nanti akan dibawakan sama Rio. Dan saya pribadi akan membawakan tentang bagaimana teman-teman bisa meretailkan foto-fotonya dari sudut pandang microstock. Jadi teman-teman bisa memotret orang, kemudian teman-teman foto orangnya untuk tujuan komersial, fotonya teman-teman bisa jualkan lagi unlimited untuk membangun satu passive income buat teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, ini adalah namanya Dina. Ini Halo adalah teman semuanya. saya dari zaman kuliah. Kita kuliah bareng di Arsitek. Coba ceritain Din, sedikit tentang kamu Din. Sedikit tentang aku. Ya, Jadi aku adalah ibu dari 2 anak yang punya hobi fashion. fashion. Ini Jadi suaminya di sini. awalnya Nah, tuh itu suaminya. Pak Yo. Coba lihat kan, suaminya mukanya muram, istrinya cerah.
Karena sangat suaminya bahagia. merawat istrinya dengan sangat baik. Suaminya sampai jebol-jebolan. Balik yo. Kebalik. Dia Oke. lagi pusing di disertasinya dia. Oh, iya. Gitu. Jadi ibu 2 anak, Hobinya fashion. fashion. Tapi profesinya arsitek. Gimana Arsitek. tuh? Iya. Jadi kita lulus 2008, kurang lebih bulan Agustus dan lain sebagainya. Terus itu kamu ngapain? Terus kok bisa tiba-tiba masuk ke set? Nah, gitu. Di sini ya. Tuh ada truk lagi. Aku cerita ya, Cerita. jadi waktu itu kan lulus tuh BIM, Ya. kita belum wisuda kan, tapi Ya. aku tuh udah dapat kerjaan di Bali waktu itu di konsultan di sana. Oke. Arsitek, jadi aku dari tahun 2028 sampai tahun 2019 Oke. aku merantau nih gitu. Bali. Merantaunya di Bali dan di Surabaya. Surabaya. Mana yang lebih lama? Surabaya. Di Bali hanya setahun gitu. Surabaya 5 tahun lebih. Lebih dong di sana Oke. dari 2011 Oke. gitu sampai 2019 ya. Oke. Gitu. Terus apa yang membuat tadinya nalurinya seorang arsitek tiba-tiba masuk ke dunia fashion? Jadi aku tuh senang aja sama fashion gitu ya Oke. dari dulu. Mungkin karena aku pengen healing gitu. Healingnya kan biasanya kan kalau cewek-cewek tuh ya kemana sih, ke mall Oke. gitu kan. Terus aku lihat kayak di mall itu kebanyakan baju tuh dari brand luar gitu. Padahal kita tuh punya banyak sekali gitu kan. Kain tradisional, kekayaan tuh kita nggak ada ya di mall, jarang Oke. gitu. Itu Surabaya kan gitu. Jadi kebanyakan brand-brand luar. Terus Tapi aku berarti terinspirasi produkmu ini nih. semuanya ini mencerminkan budaya Indonesia. Semuanya dong. Oke. 100% gitu, karena kita semua bahannya dari lokal. Coba kita lihat Din, bahannya kayak gimana Din? Bisa lihat nih, ini kayak gini ya, ini dari Jepara nih. Ini Jepara. Ini Jepara. Oke. Terus ini tuh kain lurik dari Klaten sama Jogja. Oke. Gitu. Jadi kalau Jogja tuh dia lebih klasik, kalau Oke. Klaten tuh dia lebih berani gitu, warnanya lebih keluar. Jadi Warna-warni. lurik itu kayak batik ya, masing-masing daerah punya ciri khas sendiri. Oh enggak, kalau lurik tuh punyanya hanya Jawa Tengah dan Jogja. Itu lurik. Lurik Oke. itu adalah tenun motif garis. Yang garis-garis seperti ini loh. Oke. Ini Tenun, nih garis. motif garis itu namanya lurik. Lurik, jadi Oke. lorek kan garis. Iya. Nah itu tuh punya Jawa Tengah Oke. dan Jogja. Oke. Gitu. Kalau di tiap daerah itu tuh kita ada tuh tenun ikat. Tenun. Jadi tenunnya diikat-ikat gitu di motif nih seperti ini ya. Ini kan ada motifnya kan beda nih, nggak cuma Oke. garis nih. Itu diikat-ikat dengan benang gitu loh. Jadi begitu diwarnain terus dibuat tenun itu nanti bermotif gini seperti ini, ada bentuknya, ada polanya. Tapi gitu. ini tuh semuanya buatan tangan, bukan mesin. Tangan, ini semua handmade. Kita tuh yang Oh. fokusnya ke ATBM gitu. Oh, oke. Alat tenun bukan mesin. Kamu punya di rumah itu yang Aku nggak scroll-scroll punya, aku nggak punya dong. Itu kan pengrajin. itu? Oke. Kita jadi bekerja sama dengan pengrajin. Ini kayak gini tenun ikat. Jadi ada motif-motifnya gini loh, motif-motif sulur, motif-motif hewan kayak gitu tuh namanya tenun ikat. Oke. Nah kalau lurik itu tuh seperti ini cuma garis-garis aja gitu. Oke. Kayak gini. Ini kombinasi antara ikat dengan yang Lurik. tadi. Iya, ini namanya lurik sawit. Oh, Mungkin berarti karena kayak- buat cowok juga ada. Ada dong. Oh, Kita 30% tuh cowok, cowok 70%-nya cewek. 70%. Mm-mm. Oke. Dari semua Mm-mm. koleksi Lori di sini, ini mana yang menurutmu proses pembuatannya cukup tricky ya? Koleksi ya, bajunya ya. iya. Kalau baju yang paling agak rumit gitu ya, itu yang seperti ini nih Bim. Karena yang combine dari patchwork, dari perca-perca gitu loh. Oh, Ini Oke. kita harus cari percanya juga harus yang senada gitu kan. perca itu Terus bukannya kain potongan-potongan? iya, jadi misalnya ada potongan-potongan tapi yang nanggung-nanggung gitu loh. Jadi dibuat rok nggak cukup, dibuat baju tuh nggak bisa utuh gitu. Kita combine dengan yang masih ada gitu, yang kayak dikit-dikit gitu ini agak susah gitu. Oke. Satu lagi yang kayak gini nih Bim. Ini nih di luar sini ini yang agak susah sih. Nah ya. Nih seperti ini. Ini tuh jahitannya. Oh, ini yang kemarin Dina bilang bisa dipakai untuk kayak daily activity. Iya. Oke, ke kantor Ini- bisa dipakai. Ya betul. Ini kenapa agak susah karena dia tuh kayak tailor gitu loh. Jadi jahitannya tuh dia harus presisi supaya nggak dipakai, supaya fit body. Itu tuh nggak bisa semua penjahit bisa. Oke. Jadi benar-benar orang yang penjahitnya itu dia tuh punya taste-nya dan punya pengalaman jam terbang tinggi. Oke. Dia bisa bikin yang pas di badan. Oke. Kalau enggak tuh dipakai tuh nanti kayak longgar gitu loh di dada atau Oke. di sini di pinggang. Nah kalau ini tuh dia kayak fit body gitu. Oke. Jadi Tapi berarti ini cara pakai langsung kita pakai aja, kita nggak perlu Yes. pakai daleman. nggak usah, Oke, nggak usah. oke. Ini bukan outer. Oke. Kalau outerwear lain lagi nanti ada di sini. Kalau yang gitu. dipakai Meli tadi, outer bukan yang pertama. Itu blus.
Oh. Itu baju biasa. Oke. Tapi kalau mau buat outer bisa. Tapi kalau buat outer tuh biasanya kita oversize kayak gini ciri khasnya. Terus dia kayak kebuka gitu loh, Bim. Oh, itu boleh dalamnya kita pakai kaos polos Pakai hitam. kaos polos bisa. Jadi ciri khasnya outer itu biasanya itu dia nggak nyampe sini, nggak nutup gini loh. Oke. Tapi dia kayak kebuka gitu loh, Bim. Oke, oke. Gitu ciri khasnya supaya dipakai itu enak gitu Oke. kelihatan. Ada manfaatnya nggak dulu kita belajar nirmana tiba-tiba kamu Ada bermain dong. di sini ada Jadi ya? aku belajar di Arstek itu aku belajar tentang warna, tentang taste, terutama taste, Ya. sama proporsi kayak gitu. Oh. Kepake oke. banget tahu. Iya. Macem-macem Oke. gitu. Aku pengen tanya, udah berapa lama menekuni dunia modeling ini? Oke, aku dari tahun sebenarnya dari 2016 karena dulu saat masih menjadi siswa sekolah seni rupa, teman-teman aku ada yang jurusan di kafe dan mereka ada bidang fotografi juga kan. Oke. Bermula dari talent foto teman-teman sekolahku merambah ke brand baju. Terus setelah di tahun kedua aku jadi model-model foto untuk mahasiswa dan siswa, aku masuk sekolah model. Oke. Tuh. Jadi Jadi sampai sekarang. 2016 kayak tahun-tahun pertama ya? Tahun-tahun pertama tapi beneran real jadi model karena sekolah model itu tahun 2018. Oke. Ini hari ini kita pakai satu outfit yang sangat Indonesia. Betul. Jadi ada tantangan apa Mel dengan baju yang mungkin kadang harus mungkin terlalu fit atau mungkin malah oversize kayak tadi, tantangannya gimana? Kalau menurut aku tantangan di baju ini adalah kita tidak terlalu bisa untuk explore dan karena ini bajunya seri Kartini dari Lori, jadi dia memang pembawaannya harus lebih anggun. Harus lebih anggun, terus lebih effortless juga untuk gaya. Effortless bukan berarti gayanya jadi seadanya, jadi malas pose-nya, enggak. Jadi dia tetap butuh ekspresi, biar fotonya juga dapat, ekspresinya dapat, dan untuk pembawaan bajunya tetap lebih jelas seperti itu. Oke. Ini serius apa lagi? Santai ya, orang santai. sing serius. Orang ya. Aku orang sing serius. Oke. Rio Paral. Jadi tips motret fashion ala Rio Paral. Tips motret fashion itu yang pertama harus punya kamera. Harus punya kamera. Biar untuk kamera motret Kudu ono hot shoe-ne apa ora? harus ada hot shoe-nya. Oke. Jadi tergantung fashionnya itu mau yang seperti apa. Oke. Jadi seperti apa itu mau yang editorial, Oke. apa yang editorial tuh mungkin pakai edit yang sangat amat 70% lah editnya, Oke. 30%-nya baru ini bukan AI ya, Oke. atau yang pakai available light, pakai cahaya ilahi, Oke. pakai sunlight, pakai matahari, yaitu ya nggak butuh terlalu warnanya ya sesuai dengan ambience yang ada. Oke. Ya, Nah, gitu. dino iki kok iso motretnya tadi tak pikir tuh nah aku nih Microsoft kan semuanya serba sharp and clear ya, serba terang gitu ya. Heh. Kok sampai dapat ide bahwa pemotretan itu justru ambience-nya dibikin gelap dan Meli dibikin jadi stand out gitu. Ya, jadi kalau hari ini, jadi kita kalau tadi kepikirannya karena ini kan lurik ya, lurik baju dan bajunya otentik, bukan pada umumnya. Nah, maka dari itu si baju ini pengenku ditonjolin on point, sehingga backgroundnya sekitarnya harus lebih gelap, walaupun ada beberapa part yang agak sedikit kelihatan backgroundnya, maksudnya ambience belakangnya tuh kelihatan ini di mana. Oke. Di studio banget juga enggak, di outdoor banget juga Itu enggak. yang tadi di sebelah sini ya. Hmm. Oke. Jadi ada nuansa bahwa ini bukan di outdoor, bukan di studio, ini Oke. di outdoor. Tetap kita fokusnya jangan lupa kan ini bukan foto model yang cantik-cantik aja gitu. Oh. Jadi ini foto fashion, sehingga ya fashionnya yang harus ditonjolkan, bukan Bajunya model itu ya? bajunya. Oke. Ditonjolkan tuh dalam arti ya bahasanya warnanya harus sesuai sama yang apa yang kita lihat, mata Oke. telanjang, terus juga editnya paling cuma 10% nggak ada. Oke.
Terus pose-posenya juga mengikuti, dibalut dengan pose-pose fashion. Oke. Jadi nggak kaku-kaku, nggak kayak zaman-zaman biyen kan melangkrik Iya, terus iya, 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 iya. jadul lah, Iya, oke. pose-pose warkop Oke. loh. Nah sekarang udah nggak zaman, jadi Oke. ya itu satu kesatuan. Makeupnya juga sebenarnya makeupnya ini makeup natural ya, Oke. biasa. Jadi tadi nomor 1 harus punya kamera. Nomor 2, coba 3 aja syaratnya lah kalau misalnya mau motret fashion ala Rio Parao. Satu syaratnya harus tahu foto itu untuk apa dan untuk siapa. Oh, itu kedua ya, syarat kedua ya. Mm-mm. Oke. Yang ketiga, ya tentukan peralatan yang harus kita punya, yang kita bawa. Oke. Pakai lampu kah atau nggak pakai lampu. Jadi peralatan, konsep, sama tujuan fotonya itu. Oke. Nah, kalau hari ini itu cuman pakai satu lampu tadi godok. Satu lampu. Terus itu tripodnya apa sih kok yang warnanya silver gede banget itu? Itu emang tripodnya itu sekarang gede-gede gitu ya? Oh iya, untuk safety aja. Jadi sebenarnya tripod itu kan bisa jadi kecil, bisa yang besar tergantung. Oke. Tapi yang perlu di note itu adalah penampangnya. Jadi pakai beauty dish namanya. Oh. Koyo panci. Oke. Oke. Nah itu kan, Oh, nah itu beauty dish. Ya, beauty dish itu fungsinya apa? Dia cahayanya lebih harsh, lebih keras, tetapi dia keras tapi nggak keras, ya. Oke. Kan kadang orang pakai softbox. Nah softbox kalau buat outdoor ya ada peruntukannya sendiri. Oke, softbox akan lebih soft. Akan lebih soft, namanya juga softbox. Oke. Kalau Gitu. pakai standar reflektor sama beauty dish tadi lebih keras mana? Lebih keras beauty dish, tergantung Oke. kita ngatur powernya, Oke. kita ngatur posisinya. Jadi Oke. posisinya tidak boleh satu arah. Oke. Kita foto dari sini, Oke. beauty dish dari depan kita. Nah jadi cahayanya kan flat. Oh. Jadi dia harus sekian derajat miring. Nah, sehingga dia mengcover, karena kan dia mantulnya nggak langsung mantul, karena dia tuh tengahnya kan ada kayak Penutupnya itu. penampangnya lagi, jadi Oke. dis, Iya, mantul iya, lagi. iya. Nah, apakah karena mau mau menunjukkan si Bajunya. bajunya Lori ini, makanya tadi harus menggunakan bahasa Jawanya side light tadi itu? Enggak juga, sebenarnya satellite itu adalah permainan cahaya dimensi cahaya aja. Oke. Jadi kalau kita pakai beauty dish itu, aku lebih suka wajahnya itu glowing, Oh, itu ngefek ya? ngefek. Nah kalau pakai softbox Softbox, bisa, ya. tapi nggak terlalu glowing. Kalau kita lihat di mall, di Oh. tempat-tempat billboard, foto-foto kosmetik kecantikan itu kan pasti dia ada highlightnya di sini, Iya, ada highlightnya. iya, Nah iya, itu iya. seksi. Oke. Jadi untuk foto high fashion itu harus begitu, nggak doff. Termasuk sing biyen kowe gawe ning Opio kuwi sing modelnya kita klambine ireng. Kuwi kanggo Beauty dish. Oh. Kalau aku selalu pakai beauty dish karena aku suka nggak cuman bajunya yang glowing, mukanya juga harus glowing. Oh, Jadi oke. nggak mendem, misalnya mukanya nggak Iya, dan doff. akhirnya karya si makeup artisnya pun juga kelihatan bagus. Yes, ya. Oke. gitu. Jadi semuanya dalam satu kesatuan yang komersial, kelihatan komersial aja. Oke, oke. Nah, sekarang nih seorang Rio Parao nih ya. Ini kalau lagi jenuh motret gitu, terus aktivitasnya ngapain nih? Berhayal. Berhayal. Khayalan tingkat tinggi. Style ala Rio Parao. Bangun tidur, Bangun tidur, cek saldo, cek saldo 100M. 100M. Nah, coba 3 hal yang akan dilakukan seorang Rio Parao ketika punya 100M. 100M tentunya saya akan buka untuk kepentingan profesi saya, Oke. sekolah fotografi. Wah. Oke. Terbesar di Jawa Tengah. Terbesar di Jawa Tengah. Oh, di Oke. Jawa lah. Oke. Di Jawa Masa 100M. duwe 100M bisa nyambut gawe sih kowe? Untuk Ora kena fitnah kowe ya. nggak karena fitnah, orang dikira money laundry, you know. Mempekerjakan orang, Oh iya. you know. Memberi ilmu itu kan sedekah. Oke. Tapi sudah nggak money oriented ya? Tidak money. Karena udah punya 100M. Orang dibayar apa-apa. Ora dibayar apa-apa. Paling mau merengut tok. Oke. Oke, punya sekolah foto nomor 2. Oh, keliling dunia. Keliling dunia. Keliling dunia.
Kuwi sik ning Cina kuwi kowe ngejak aku numpak motor apa aku numpak mobil? Sik ning jalane apik kuwi lho, wingi ning story kuwi lho. Iya numpak motor, motornya kudu sing Aku proper. numpak Vario entuk ra? Mbak Vario, engko ngerepotke wong liya. Jadi Oh. biasakan jangan merepotkan orang lain. Oh, karena tangkiku cilik ya? Ora ana pom meter ya? bensin, oh. Oh, soalnya kuwi kadoh banget ya. Ratusan kilo. Iya, jadi harus proper keliling dunia. Oke. Sekarang motornya apa sekarang? Sekarang saya cuman pakai Kawasaki Vulcan 650. 650. Sudah kemana aja pakai Vulcan S ya? Vulcan S 650. Abis datang, terus kemarin kemana? Kemarin terjauh baru ke Bali. Bali. Sing pas kowe Vino karo Amri kuwi ning Bandung kan numpak apa sih? Oh, sorry. Ke Vulcan itu aku sebelumnya pakai RE, Royal Enfield. Royal Ke Enfield Bandung. ke Bali dan ke Bandung. Oh. Oh, Vulcan belum sampai sejauh itu. Oh, Vulcan emang belum pernah ke Bali, Bang? Belum. Oh, terakhir sing kowe berdua karo Vino? Itu RE. Oh. Nah, ini saatnya. Saatnya. Harus Kita harus ke Batu Karas dan ke Bandung. ke Bandung. Ya. Kalau ke Bromo masih RE ya? Masih RE. Jadi Ya. RE itu udah kemana-mana. Nah, ini Vulcan ini harusnya secara CC, secara kan scale up toh. Jadi Iya, harusnya lebih jauh gitu. Jadi ide tentang Sumbawa ini tertarik nggak? Sangat tertarik sekali. Iya. Ini harus Aku kayaknya melihat bisa motret landscape banyak di situ ya. cuacanya harus cocok. Tapi Sumbawa kayaknya probabilitas hujannya enggak Katanya panas ya, cenderung panas. panas. Ya? Oke. Jadi tadi bikin sekolah foto keliling dunia yang ketiga. Yang ketiga, aku bikin rumah Bikin rumah. yang tidak punya tetangga, Oke. yang tidak harus setiap malam tertentu itu ronda, Oke. kerja bakti, kumpulan RT, Jadi kumpulan RW, halaman luas ya. halaman luas, tembok tinggi, Oke. CCTV, Katanya Kap- pengen punya Golden Retriever. Golden Retriever, Iya. tempat mini bar coffee shop, Oke. Iya. mini gym, Iya. Jangan lupa beli mokapot buat saya ya. beli mokapot. Simple. Simple. Baik, gitu teman-teman. Jadi nanti di tanggal 30 April saya sama Rio akan share tentang fashion fotografi. Kita akan banyak pakai outfitnya dari Wear Lori, itu tadi karyanya teman saya Dina. Teman-teman gabung tanggal 30 April. Jadi kita ada mini workshop, kemudian ada hunting, dan ada fotonya nanti dilombakan. Nanti jurinya kita berdua dan teman-teman bisa berpeluang untuk bisa tambah guyup dan memperebutkan uang hadiahnya itu nanti. Jadi kita ketemu lagi. Jadi terima kasih sekali Rio. Kita akan motoran bersama, insya Allah next kita akan ke Batu Karas, Pangandaran, sama ke Bandung. Rio mungkin pulang naik motor, saya motornya naik Lodaya. Iya, bareng Nina. Sorry ya, apa ya? Oh, nggak masalah. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Oke. Kemarin walaupun udah belajar solo riding, cuman ya sebatas Temanggung Jogja aku isih wani sih. Bandung kita aku wedi. Baik, begitu teman-teman. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Stay tune guys.